Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. So good with
will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan yang Maha Penguasa, langit dan bumi, dan seisinya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk calon mempelai berdua, Emmanuel Roy Mahardika, putra dari Bapak Joko Samborno, dan Ibu Darwis Ruwati, dengan Yemima Ica Widya Kristi, putra dari Bapak Stefanus Witono, dan Ibu Maria Magdalena Kristanti. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Saat ini berdoa, biarlah calon mempelai berdua ini Tuhan, datang di hadirat-Mu, menghadap Engkau Tuhan. Mohon saat ini Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang memberkati pada siang hari ini. Biarlah pemberkatan yang kudus pada siang hari ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan yang memberkati calon mempelai berdua, Tuhan yang memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir. Saudara-saudara famili, sahabat, dan semua Tuhan menjadi saksi di dalam pemberkatan nikah ini. Biarlah saat ini Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan pada saat ini yang mendasari mempelai berdua untuk masuk di dalam membangun keluarga yang baru. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan pada saat ini perjalanan pemberkatan nikah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tangan Tuhan saja yang memberkati, tangan Tuhan saja yang menolong, dan biarlah campur tangan Tuhan saat ini memberkati calon mempelai berdua sampai Tuhan saat ini selesai acara pemberkatan nikah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan hormat, kuasa, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sepakat, yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom calon mempelai berdua, Emmanuel Roy Mahardika. Panggilannya Roy ya. Baik. Lalu Yemima Ica Widya Kristi, panggilannya Ica, betul ya? Oke. Berdua sudah berjemaat di keluarga Allah? Sudah ya? Berapa lama? Sudah lama? Sudah lama sekali ya. Sudah baptis? Baptisnya kapan? Pas Natal ya? Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum baptis, ingat-ingat nih mempelai berdua. Selalu ingat pas Natal, ya, momen yang indah. Kalau saudara tahu baptis itu adalah meterai. Jadi salah satu persyaratan Bapak Ibu, Pak Joko, ya maaf ya, baru kenal Pak. Salam kenal Pak Joko dan Ibu Darwis. Lalu Pak Stefanus, betul Pak? Pak Stefanus, Pak Witono, dan Ibu Maria Magdalena Kristanti, betul? Ya, baik. Jadi kembali, baptis itu adalah salah satu syarat untuk calon mempelai berdua. Atau dianggap sah kalau ada baptis atau meterai. Sama kalau Bapak Ibu melakukan ya transaksi atau semuanya ya jual beli, semuanya pasti pakai meterai. Supaya dianggap sah secara hukum. Tapi ini juga harus sah secara hukumnya Tuhan. Kita diberkati siang hari ini, ya tamu undangan semuanya yang hadir menyaksikan menjadi saksi
bahwa saat ini di hadapan Tuhan ada Emmanuel Roy Mahardika dan Yemi Ica Widya Kristi menjadi salah satu calon mempelai berdua yang siang hari ini kita akan memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, menguduskan, dan biarlah meneguhkan pernikahannya. Nah, Bapak Ibu, saya akan ambil ada beberapa pesan-pesan firman Tuhan. Kita semua akan rindu dilengkapi menerima apa yang Tuhan mau, pesan-pesannya khususnya di dalam pemberkatan nikah ini. Apa yang dimaksud drama keluarga? Pak Joko, pernah nonton drama? Pernah. Pak Witono pernah nonton drama? Pernah. Lalu Roy pernah? Pernah ikut drama? Belum pernah ya. Oke. Ica pernah nonton drama? Suka? Suka ya? Oh, drama apa? Korea? Oh gitu. Lalu Roy suka drama Cina? Wah luar biasa. Nah hari ini saya akan kutip apa yang dimaksud drama keluarga. Drama keluarga. Jadi drama adalah satu atau serangkaian kejadian atau kisah yang tidak terduga. Penuh dengan konflik dan emosi. Waduh Pak Pendeta kok khotbahnya tentang konflik dan emosi. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah menikah hidupnya yang tanpa konflik? Ada yang tanpa drama? Semuanya melewati drama, mulai senyum-senyum, oh Pak iya. Sok nonton tapi juga sok jadi pelaku drama. Nah saudaraku saya akan dasari dulu firman Tuhan. 2 Korintus 7 ayat ke-5, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Artinya apa saudaraku? Apa yang terjadi saudaraku? Ternyata saudaraku, drama ini tidak asing saudaraku. Drama dalam keluarga ini sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Ini jadi pertanyaan buat kita. Nah, sebagian orang ada yang sukanya nonton. Tapi drama saudaraku sekali lagi ini adalah sebuah kehidupan buat kita. Saudara suka tidak suka itu kita juga akan menjadi pelaku drama di dalam keluarga. Apa yang dimaksud drama, saudaraku? Drama adalah sesuatu tadi sudah saya sebutkan, serangkaian kejadian atau kisah yang tidak terduga, yaitu penuh dengan konflik dan emosi. Kalau film, saudaraku pasti saudara melihat kisah-kisahnya itu pasti yang pertama nanti yang menyenangkan. Lalu yang mulai tegang-tegang. Nah kalau kira-kira saudara menonton itu kira-kira tidak berkualitas, saudara pasti tidak akan cerita dan tidak mau nonton lagi ya. Terima kasih. Pesan-pesannya katanya lama boleh katanya firman Tuhannya. Haleluya. Nah saudaraku saya lanjutkan saudaraku. Jadi drama itu saudaraku sekali lagi kalau kita nonton film pasti akhirnya memuaskan. Wah luar biasa. Nah pertanyaannya memangnya saudara mau saudara mau apa yang kita tonton itu terjadi dalam hidup kita. Seringkali pernikahan kita juga isinya air mata, kesedihan. Ya saudaraku, kehidupan kita seringkali mirip seperti drama-drama yang terjadi. Memang yang namanya drama, saudaraku, dalam kehidupan sering ada yang terjadi. Suka, tidak suka, saudaraku, dalam hidup saudara dan saya meskipun pendeta juga mengalami drama, saudaraku. Masalah, konflik, tantangan, itu tidak bisa dihindarkan. Apakah betul? Betul ya. Nah, saudaraku, jadi di 2 Korintus tadi sudah dijelaskan tidak beroleh ketenangan.
di mana-mana kesusahan. Jadi Paulus ini saudaraku menceritakan, ya, Paulus menceritakan di mana-mana selalu mengalami kesusahan. Itu Paulus saja mengalami seperti itu saudaraku. Bahkan artinya hidup selalu tidak ada ketenangan. Nah, sama halnya mungkin dengan kita pada saat ini, ya, mungkin banyak sekali problem. Apalagi di saat zaman-zaman sekarang ini banyak orang di PHK, masalah pekerjaan, kesehatan, ekonomi, mungkin di dalam pelayanan, mungkin ada juga konflik tentang ya masa depan, hari tua dan sebagainya, gesekan-gesekan itu. Nah, apa yang terjadi kalau drama dalam hidup itu tidak segera dibereskan? Nah, ini jadi pertanyaan saudaraku. Jadi apa yang terjadi kalau drama dalam hidup kita tidak segera dibereskan? Yang terjadi adalah emosi, energi kita banyak yang terkuras. Jadi kalau terus ini drama-drama yang terjadi dalam hidup kita nih seringkali tidak ya kadang-kadang diabaikan. Ya sudahlah itu biasa. Setiap orang pasti mengalami drama. Tapi kalau tidak itu dibereskan saudaraku, saudara menyepelekan drama yang ada dalam keluarga kita, itu akan menguras energi dan menguras ya semuanya. Pikiran kita, ya semua yang ada dalam potensi kita terkuras. Hati akan menjadi penuh dengan luka dan pahit. Nah, Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai, ini menjadikan pesan Tuhan, pesan firman Tuhan. Mari buka hati, khususnya Roy dan Ica pada saat ini ya. Jangan bersedih, meskipun awalnya tadi drama, tapi yang pasti bukan hanya calon mempelai berdua. Kita sebagai orang tua, Anda sebagai tamu-tamu, saudara, sahabat juga mengalami drama. Ya, kenapa Pak Pendeta? Waktu saya kemarin 1 minggu, 2 minggu yang lalu saya juga mengantar hadir di seperti Bapak Ibu semua mengikuti acara pemberkatan nikah. Ada pendeta cerita mirip seperti apa yang saya sampaikan saudaraku. Ternyata setiap kita semua pasti melewati drama. Nah, saudaraku pesan firman Tuhan khususnya untuk Roy dan Ica. Berusahalah hidup damai. Setuju? Setuju? Ica setuju? Dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apalagi gereja kita, keluarga Allah, ini baru masuk era 10 hari KKR. Semua mencari tentang pengurapan. Apa itu pengurapan? Pengurapan itu lawatan Tuhan. Pengurapan itu adalah saat Tuhan melakukan mujizatnya di loteng Yerusalem. Itu adalah karya Tuhan yang terbesar tentang supranatural. Nomor 1 adalah bicara tentang kekudusan. Sama, semalam saya juga ya melayani di salah satu gereja cabang. Pesan firman Tuhan juga sama. Oleh karena itu, kalau Roy dan Ica mau hidup damai, ya tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, anggur sukacita, anggur kebahagiaan, anggur kasih kita akan berkurang dengan drastis kalau kita tidak hidup di dalam damai. Mari pesan firman Tuhan pada saat ini, berusahalah, berupaya. Namanya usaha itu terus dijaga. Hidup saudara, khususnya calon mempelai berdua, Roy dan Ica, jaga terus. Ayo jaga terus, dijaga. Ya, diwaspadai supaya berusahalah hidup damai. Apakah Ica sama Roy setuju untuk hidup damai? Nah, setuju. Jadi, apa arti hidup damai, saudaraku? Kalau kita hidup damai, saudaraku, ya, berkat-berkat itu tercurah. Berkat-berkat itu tercurah. Yang setuju berkata amin. Kalau kita semua hidup damai, berkat-berkat itu tercurah.
Rezeki itu tercurah. Ya, kalau orang Chinese berkata, kalau kita rukun, ya rezeki itu laile datang. Ya, datang. Terus tercurah. Kalau kita rukun, berkat itu akan tercurah. Di sanalah berkat-berkat akan dicurahkan. Semuanya akan menerima berkat. Kalau kita hidup berdamai. Jadi saudaraku, nah ada solusinya saudaraku sebelum saya berlanjut. Retreat encounter itu juga salah satunya. Nah, Roy pernah tahu retreat encounter? Pernah ya? Nah, Ica juga ini penting nanti setelah menikah ya. Kalau ingin terus mempertahankan hidup damai, bukan hanya calon mempelai, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, retreat encounter ini salah satu agenda gereja. Ini juga penting sekali. Kalau kita mau hidup damai, jadi di sekarang ini perlulah kita berusaha, kita harus terus berusaha untuk damai. Sebab kalau tanpa dengan hidup damai saudaraku, semuanya hilang energi kita. Potensi saudara, kekuatan saudara, saudara mau orang hebat, saudara mau orang ya punya jabatan, punya titel, punya pengalaman, punya aset banyak. Tapi kalau hidup tidak damai, saudaraku, sekali lagi kita kehilangan energi semuanya. Nah, mari saudaraku yang ingin saudara bisa ikuti retreat encounter, datang lewat hamba-hamba Tuhan untuk konseling terlebih dahulu. Nah, saudaraku, ada 3 pihak yang terlibat di dalam drama. Yang pertama siapa? Ya, film itu, ya, drama itu ternyata ada pelaku-pelakunya, ada 3, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama siapa? Iblis. Kalau tidak ada iblis tidak seru saudaraku. Sama hidup kita juga ada 3 pelaku. Ternyata iblis itu jadi perannya saudaraku. Ada saudara pernah mendengarkan, ya melihat film-film drama-drama, ada yang jadi iblis kan? Ada kan? Ada yang jadi penjahatnya? Ada kan? Nah sama saudaraku, ternyata di dalam kisah ini juga ada pelakunya saudaraku. 3 pihak yang terlibat di dalam keluarga, drama keluarga kita. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia tidak akan lari daripadamu. Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Adam dan Hawa, awalnya hidup di Taman Eden, semuanya serba berkecupan, serba damai. Seperti ini, Roy dan Ica, ini kan saya lihat wajahnya wajah damai. Damai, senyum-senyum bahagia, mau resepsi nanti pasti damai-damai, sukacita, senang. Tapi apa yang terjadi? Nanti setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, setelah 1 tahun, ya, setelah menikah 5 tahun, setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ini penting sekali buat kita. Jadi menikah bukan hanya 1 hari saja. Jadi percaya firman Tuhan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Artinya apa? Jangan, sekali lagi, beri kesempatan iblis. Karena iblis itu punya tugas apa? Menghancurkan, membunuh, membinasakan. Jadi di dalam peran drama keluarga ini pasti ada. Apalagi Ica sama Roy. 2 yang beda. Bisa enggak konflik 2 ini? Bisa. Karena tidak sama. Kira-kira Roy sukanya apa? Hobinya apa Roy? Apa? Modif. Modif apa? Modif mobil. Oh iya. Perbaikan mobil. Oh iya. Mobil roda 4 atau roda 2? Oh roda 4 ya. Roda 2 itu motor. Hobinya modif. Lalu hobi perbaikan-perbaikan. Oh dulu sekolahnya otomotif. Luar biasa. Lalu Ica hobinya apa? Hobinya apa? Enggak punya hobi? Hobinya kuliner? Enggak suka. Enggak punya hobi? Ya, malu-malu ya. Betul. Lalu seleranya kira-kira Roy apa? Seleranya? Selera makan apa? Ya selera makan. Manis Pak pasti Pak. Manis ya? Iya. Oh, kecut-kecut enggak suka? Enggak suka. Wah, pedas? Tidak suka lagi. Tidak suka. Ica kira-kira seleranya makanan apa? Sama Pak, nggak Sama? suka pedas.
Suka pedas? Enggak. Enggak suka. Manis? Manis. Manis. Iya. Wah, ini luar biasa. Tuhan menyatukan Roy dan Ica. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dua akan dijadikan satu. Ternyata sama, saudaraku. Ini sedikit konflik, saudaraku. Menurut ya manusia. Tapi sekali lagi, jangan lupa 3 peran tadi loh. Yang pertama jadi peran iblis. Iblis sekali lagi, itu tidak tinggal diam. Kita bisa tidur tapi 24 jam dia akan menunggu. Begitu celah dibuka, dia akan langsung masuk. Meskipun berdua ini mengandalkan kedamaian. Oke, saya lanjutkan firman Tuhan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pasti, mari kita harus tahu bahwa peran yang pertama adalah iblis. Itu punya peran di dalam drama ini. Yang kedua, Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan itu datang untuk menyatukan dua yang berbeda jadi satu. Tuhan terus membimbing untuk dua ini berjalan dalam setiap kehidupannya, menolong, memberkati, menuntun kehidupannya. Jadi peran yang kedua adalah Tuhan. Peran yang pertama iblis, saudaraku. Jadi sebuah drama itu, saudaraku, tidak lengkap kalau tidak ada 3 pemainnya. Pemain yang pertama iblis, yang kedua adalah Tuhan. Yang ketiga siapa, saudaraku? Manusia. Nah, manusia ini bisa orang lain, bisa kita sendiri. Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Dari mana? Ini berdua nih tidak ada bedanya loh, suka manis sama manis. Ya, seleranya sama. Tidak mau bertengkar kalau sekarang. Tapi nantinya kita tidak tahu, sama waktu dulu Bapak Ibu sama saya waktu menikah, waktu diberkati di gereja tidak akan mau bertengkar kalau pas diberkati. Tapi besok, nah ini pesan firman Tuhan. Jadi dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya saudaraku, bertumbuhlah secara rohani dan belajarlah menyelesaikan konflik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, drama ini, seri keduanya adalah kita ini sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita ini harus mampu untuk menyelesaikan konflik di dalam keluarga. Kita ini harus cakap menyelesaikan konflik. Karena dua yang berbeda, tidak mungkin kita ini akan bisa ya mulus-mulus begitu saja. Semuanya pasti ada perjalanan hidup, ada drama yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi bertumbuhlah secara rohani dan belajarlah menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Artinya kalau Roy dan Ica mau bertumbuh, ayo terlibat ya, terlibat di dalam ya kegiatan-kegiatan rohani. Agenda-agenda gereja. Mungkin ya setiap hari baca firman Tuhan, suami istri. Malam ada mesbah doa sama-sama. Mungkin kalau hari Minggu terlibat di dalam pelayanan. Di sini ada orang tua yang terlibat dalam pelayanan? Oh ya, Ibu ya. Ibu Bu Maria ya. Oke. Bu Maria tugas pukul 11. Pukul 11. Oh, Ibu ini Ibu dari Roy ya? Oh dari Ica. Melayani ya? Ica sudah melayani juga? Belum? Nah, coba Ibu saja ya mau jadi pelayan Tuhan. Jadi ini saudaraku, kalau kita mau bertumbuh di dalam rohani, ayo kita terlibat. Jadi melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Melayani Tuhan itu sebuah kehormatan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, melayani Tuhan itu sebuah kehormatan luar biasa. Jadi kita bisa melayani Tuhan, terlibat di dalam ya kehidupan rohani. Ini semuanya kita ini punya keluarga rohani, ya, punya kelompok sel, punya agenda-agenda gereja. Setiap minggu mendengarkan firman.
Firman itu makanan. Bukan hanya makanan jasmani saja yang kita pikirkan. Tapi makanan rohani penting untuk Roy dan Ica. Ayo kita ikuti orang tua yang sudah menjadi ya teladan sebagai ya punya legacy, punya warisan iman yang terus diturunkan kepada anak-anak dan sampai keturunannya semuanya. Nah, jangan lupa bertumbuh dalam rohani. Artinya apa? Firman Tuhanlah yang bisa membuat kenyang, membuat hidup damai, yang membuat otot-otot rohani saudara kuat, yang bisa bertahan mengalahkan godaan-godaan, yang bisa melawan iblis. Jadi saudaraku peran tadi, 3 tadi salah satunya iblis. Iblis itu tiap detik itu goda terus loh. Firman tadi mengatakan bahwa keluarga itu baik-baik, ya kalau di gereja. Saudara, coba saudara dengar berita-berita yang ada di televisi, di koran, di majalah, di sosmed. Di mana-mana saudaraku, ya kejahatan. Suami istri tuntut-tuntutan. Suami istri sampai ya seperti itu. Berita-berita justru itu menjadi ya good news untuk orang dunia. Ingat saudaraku, mari kalau kita mau mempertahankan hidup damai. Sekali lagi bertumbuhlah secara rohani dan belajarlah menyelesaikan konflik. Oleh karena itu pesan firman Tuhan, Roy dan Ica ayo terlibat ya. Seperti Ibu Maria memberikan contoh di gereja, tiap hari baca firman. Bukan cuman kalau mau diberkati di gereja, tapi tiap hari ayo baca firman. Bangun manusia rohmu, bukan mengenal manusia jasmani saja. Jangan lupa bahwa pribadi Tuhan itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada roh yang harus terus dipelihara supaya rohanimu terus bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Nah sekarang yang terakhir saja, yang terakhir. Kalau saya bicara yang terakhir, yang tidur bangun, saudaraku. Nah, 2 pemicu drama keluarga, saudaraku. 2 pemicu drama keluarga. Yaitu apa saja pemicunya, saudaraku. Pasti ada ya pemicunya, Bapak Ibu. Jadi pada saat film itu terakhir, ya pada saat jam-jam terakhir, pasti pertempurannya semakin seru, semakin tegang, semakin tegang. Nah, 2 pemicu drama, saudaraku, itu ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama adalah tuntutan. Nah, seringkali satu dengan yang lain ini menuntut permintaan atau konfrontasi yang intens. Seringkali ya, kalau sudah masuk pemicu drama keluarga ini, saudaraku, nah kita harus sadari. Karena kadang-kadang kita ini cinta sama pasangan kita. Kita sayang sama pasangan kita. Tapi dengan lewat waktu, dengan berjalannya waktu, sekali lagi hari ini, kalian berdua diberkati di gereja yang kudus. Saat ini Tuhan memberkati, tangan Tuhan memberkati, menolong, menyatukan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalian dipolong, diberkati, dan terus diurapi Tuhan. Tapi sekali lagi, mari, jangan sampai, ya, ini penyebabnya, pemicunya drama di dalam keluarga. Itu saling menuntut. Nah ini saudaraku, jadi kadang-kadang suami istri itu tidak peduli saudaraku, terus saling menuntut. Nah ini saudaraku, ini yang menjadi salah satu penyebab. Jadi harus sadari bahwa tidak ada keluarga yang bahagia kalau terus-menerus ada tuntutan. Tidak ada, pesan firman Tuhan, sadarilah tidak ada keluarga yang bahagia kalau satu dengan yang lain, pasangan masing-masing, kalau saling menuntut. Jadi tidak ada yang sempurna. Nanti Roy ngomong, loh, ya toh, Ica, kamu kok ora kaya mamahku ya? Oh, kok ora kaya ibuku? Mungkin Roy kumpulnya lama kan sama mamahnya, ya kan? Ica kumpulnya sama mamanya. Roy, kamu kok tidak seperti bapakku ya? Tidak seperti mamahku. Mungkin kumpulnya 25 tahun sama orang tuanya. Sama pasangannya baru kumpul 1 hari atau 1 tahun. Jadi sekali lagi tuntutan ini saudaraku salah satu menjadi penyebab. Kok kamu tidak seperti keluargaku ya? Nanti kalau seperti itu ada pasangan yang seringkali menuntut. Ya kowe kawino karo papahmu, kawino karo mamahmu sana.
Nah ini seringkali yang keluar ya tuntutan-tuntutan ini karena sekali lagi kita ini tidak sempurna. Karakter kita ini berbeda. Asal-usul kita berbeda. Saya pernah memberkati loh, yang satunya dari Papua, yang satunya dari Wonogiri, saudaraku. Wah, jauh sekali saudaraku. Ya, dulu ada lagi yang satunya dari Tegal, ya, yang satunya dari Madura, saudaraku. Jadi perbedaan-perbedaan ini sekali lagi muncul pada saat dua pemicu drama. Jadi ternyata ada penyebabnya drama itu dalam keluarga kita. Salah satunya adalah tuntutan. Ya, kalau tuntutan ini terus terlalu ya ini muncul dan ini kita tidak mengalami yang namanya bahagia. Jadi sekali lagi libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Roy dan Ica ya sekali lagi pesan firman Tuhan ya, mama, papa, keluarga besar, ayah, ibu hari ini menjadi saksi dan keluarga semuanya rindu memberikan doa restu kepada Roy dan Ica. Libatkan Tuhan. Melihat kalian berdua perjalananmu sampai kakek nenek diberkati Tuhan. Sampai putih rambutmu terus ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Lalu saudaraku, yang kedua adalah ya solusinya bagaimana? Jadi kita harus sadar bahwa tidak ada pernikahan itu ya sempurna. Apalagi kalau saling menuntut pasti tidak akan bahagia. Jadi mari sekali lagi kita harus libatkan Tuhan supaya kita menyadari bahwa pasanganku tidak sempurna. Ini karena Tuhan semuanya, ya ini saya terima adanya, justru dari kekurangannya saya akan menutupi. Dari kelemahannya saya akan menutupi. Nah yang terakhir adalah terlalu defensif. Dengan permintaan maaflah. Permintaan maaf akan ada banyak hal yang hidup terjadi pemulihan. Jadi cuman hanya kalau Roy sama Ica mau hidup damai, bahagia, rukun-rukun selalu ya. Libatkan Tuhan dan dengan permintaan maaf. Salah tidak salah, tidak perlu dicari ujungnya dari mana. Siapa yang benar, siapa yang salah, tidak perlu. Yang namanya keluarga, saya seringkali kalau bicara khotbah tentang keluarga, penutup dari Bapak Ibu semuanya yang hadir sini, kita harus punya roh maklum. Pernah tahu roh maklum? Ya roh maklum itu sudah, kalau memang punya suami modelnya gini, ya inilah suamiku yang ada di dunia cuman adanya ya ini. Kalau istriku seperti ini, ya inilah yang ada di dunia istriku seperti ini. Tidak usah dicari kelemahannya. Jangan dituntut. Tidak ketemu salahnya di mana. Tidak ketemu benernya di mana. Yang ada adalah roh apa Bapak Ibu? Roh maklum. Kalau kita roh maklum, bahagia. Kita damai. Yang setuju berkata amin. Yang amin, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Pemain musik bisa mempersiapkan pujian. Dan sekali lagi ya pesan firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Tapi yang pasti dengan permintaan maaf ini. Sulitnya apa sih dengan pasangan kita? Kalau kita minta maaf sulitnya apa? Gengsinya sejauh mana sih? Jadi pasangan itu beda loh dengan orang lain. Dengan orang lain saudara mungkin gengsi boleh lah. Dengan orang lain Bapak Ibu mungkin bisa punya argumen. Tapi kalau yang namanya pasangan, istri, suami, inilah katanya orang Jawa, sigari nyowo. Ya, bagian dalam kehidupan kita. Jadi ini bagian kita. Ini separuh kita tuh istri kita. Separuh kita tuh suami kita. Jadi roh maklumlah. Ya. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah pada saat ini Tuhan, firman Tuhan ini termeterai di hati Roy dan Ica. Dan di hati kami semua, orang tua, kedua orang tua, dan kami semua handai taulan, tamu, keluarga yang hadir. Bapa di surga sekali lagi, biarlah firman-Mu diterjemahkan oleh Roh Kudus.
Roh Kudus saat ini menyempurnakan, Roh Kudus saat ini yang menerjemahkan, biarlah termeterai dalam setiap hati pribadi kami, khususnya Roy dan Ica. Biarlah saat ini menjadi kado teristimewa firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi bekal dalam kehidupannya, supaya keluarganya menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami akan melanjutkan pemberkatan nikah pada saat ini. Biarlah pada saat ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sepakat yang diberkati berkata, amin. Kita masuk acara selanjutnya. Ikrar janji. Ya, kita akan masuk pada ikrar janji. Ikrar janji ini sekali lagi ya disampaikan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Bapak Ibu bisa silakan duduk ya. Mempelai berdua tetap berdiri. Dan biarlah ikrar janji ini bukan hanya sekedar membaca. Tapi saya sarankan kalau hafal lebih baik tidak membaca. Karena ini adalah janji dengan Tuhan. Ya, ini seumur sehidup sekali. Ini berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada orang tua, berjanji di hadapan hamba-hamba Tuhan, berjanji di hadapan keluarga besarnya. Jadi biarlah janji ini bukan hanya sekedar mulut yang berkata-kata, tapi biarlah saat ini dia keluar dari hati yang paling dalam. Silakan Roy lakukan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Immanuel Remardika menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yemima Ica Widya Kristi yang berada di depan saya mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya, Roy sudah menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu semua dan hamba-hamba Tuhan. Sekarang Ica akan melakukan ikrar janji. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yemima Ica Widya Kristi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Immanuel Remardika yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Jadi ikrar janji ini Bapak Ibu, maut yang bisa memisahkan itu maut. Menurut pemberkatan nikah, ajaran kekristenan, menurut aturan gereja, hanya maut yang bisa memisahkan. Inilah ikrar janji Roy dan Ica. Nah sekarang kita akan melakukan pertukaran cincin, penyempatan cincin. Jadi Roy, kenakan cincin ini pada calon istrimu. Cincin ini terbuat dari emas. Emas ini melambangkan kemurnian hatimu kepada Ica. Jadi kemurnian hati ini dilambangkan di cincin ini dan tidak ada ujung pangkalnya cincin ini. Jadi mengingatkan kamu sekali lagi seperti firman Tuhan ingatkan, tidak ada tuntutan dalam hidupmu. Jadi dua yang sudah disatukan dan diikat di dalam cincin. Kenakan cincin.
Begitu pula dengan Ica, kenakan cincin ini kepada Roy. Sama cincin ini juga terbuat dari emas, melambangkan dari emas ini artinya kemurnian hati Ica kepada Roy. Biarlah cincin ini sekali lagi juga tidak ada ujung pangkalnya. Lingkaran ini mengartikan bahwa semuanya sudah akan disatukan oleh Tuhan dan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi ikatan ini cincin melambangkan kemurnian hati Ica kepada Roy. Silakan. Demikian Bapak Ibu semuanya, ya. Kedua mempelai sudah melakukan penyematan cincin sebagai tanda cinta kasih mempelai berdua. Kedua mempelai bisa menuju tempat untuk bersujud, ya. Kita akan menumpang tangan di atas Alkitab dan kita akan pujikan satu pujian, kuserahkan, kuserahkan. Mari kita akan berdoa, kita akan satukan hati kita pada Tuhan. Dan saat ini biarlah Tuhan saja yang campur tangan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan saat ini yang menyatukan Immanuel Roy Mahardika dengan Yemima Ica Widya Kristi. Saat ini Tuhan, hamba berdoa pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami selaku hamba Tuhan menyatukan di dalam nama Tuhan Bapa di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak hari ini Tuhan akan menyatukan, Tuhan akan menguduskan, Tuhan menyucikan, dan Tuhan memberkati saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keduanya bukan menjadi dua lagi, tapi menjadi satu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saling berhadapan dan setelah menerima pemberkatan nikah, biarlah pada saat ini waktunya ya mempelai pria membuka cadar mempelai wanita, dan saat ini buka dengan pelan-pelan Roy. Lihatlah, ini istrimu yang sah, sejak hari ini menjadi istrimu yang sah. Ya, betul kan? Berikan ciuman ya dari atas ya, terus kasih istrimu sejak hari ini menjadi istrimu yang sah. Lakukan, Ica. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya untuk mempelai berdua. Dari gereja ada yang mewakili untuk menyerahkan akte nikah dan Alkitab sebagai bekal dalam kehidupannya. Silakan.
Lalu acara selanjutnya, biar musik mengalun dengan lembut, kita akan saat ini menyaksikan mempelai ya berdua menuju ke orang tua masing-masing ya. Dimulai dari orang tua dari mempelai pria dulu ya. Sekali lagi ya Roy, sekali lagi sebentar Roy, dengarkan apa-apa saya dulu ya. Hari ini adalah hari yang teristimewa. Firman Tuhan mengingatkan mereka meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Jadi sejak hari ini mereka akan ya mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibunya. Ya mungkin selama ini Roy sudah dibesarkan, dididik sejak dari lahir sampai menjadi remaja dan dewasa. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan, dia akan meninggalkan orang tuanya. Dan mungkin banyak kesalahan, minta maaf kepada orang tua. Mari sampaikan apa yang menjadikan pesan-pesanmu pada hari ini. Silakan Roy, lakukan. Terima kasih karena sudah merawat, membesarkan dengan penuh perjuangan. Dan mohon doa restunya karena mulai hari ini saya dan Yemima sudah membangun keluarga. Mohon direstui Bapak Ibu. Terima kasih anak saya yang saya cintai. Ya saya restui pernikahan itu. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Itu karena jangan sampai selama-lamanya memisahkan, maut yang memisahkan. Itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Ya, silakan sugeng, berikan hormat kepada orang tua, ucapkan terima kasih kepada orang tuamu yang sudah mendidik, yang sudah membesarkan dan menasihati banyak hal perjalanan hidupmu. Dan orang tua berikan doa restu kepada anak-anakmu, kepada anak-anakmu menantu. Terus berikan doa restu, biarlah perjalanan hidupnya terus diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Maaf kepada orang tuamu. Mungkin selama ini banyak hal-hal yang kamu lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Ucapkan terima kasih ayah, ibu yang sudah membesarkan. Sampai hari ini Roy dan Ica menjadi seorang yang mau memasuki keluarga yang baru. Demikian juga dengan orang tua dari Yemima Ica Widya Kristi. Ica, berikan ucapan saat ini terima kasihmu kepada ibu atau yang mewakili ayah saat ini dan banyak hal yang sudah dilakukan selama kamu hidup. Ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Disampaikan oleh Ica. Mama, terima kasih selama ini sudah membesarkan saya dengan baik. Saat ini saya banyak minta maaf jika selama ini ada banyak salah sama Mama. Kiranya Mama merestui kami, bukan kami. Saya sekarang sudah menjadi keluarga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga kalian menjadi suami istri yang sakinah dan tetap utuh selama-lamanya sampai kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku.
berikan doa restu kepada anak-anak dan anak menantu. Doa restu orang tua sangat-sangat berharga untuk perjalanan anak-anak kita, untuk memasuki kehidupan yang baru, keluarga yang baru. Biarlah perjalanan hidupnya diberkati Tuhan. Perjalanan hidupnya ditolong Tuhan. Dibukakan tingkap-tingkap langit. Pintu-pintu dibukakan semuanya. Biarlah terus pertolongan Tuhan melimpah dalam setiap apa yang dilakukan. Dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi ucapkan terima kasih ya, yang mewakili ayah, ibu, terima kasih yang sudah banyak menolong, membesarkan, dan memberikan banyak nasihat-nasihat. Terus berikan nasihat, doa restu kepada anak dan menantu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Mari Bapak Ibu, sudah selesai ya pemberkatan nikah saat ini. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau siang hari ini Tuhan sudah menolong Immanuel Roy Mahardika. Tuhan sudah menyatukan dengan Yemima Ica Widya Kristi. Mereka bukan dua tapi menjadi satu di dalam kasih anugerah Kristus. Tuhan sekali lagi berkati setiap perjalanan hidupnya hari ini sampai selama-lamanya. Berkati kedua orang tuanya Tuhan yang hari ini memberikan doa restu dan semua keluarga besarnya, famili yang saat ini juga ikut hadir. Tuhan berkati kami semua satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapa di surga atas campur tangan Tuhan dan pemberkatan Tuhan. Dan Tuhan melimpahi berkat-berkat anugerah-Mu. Terus Tuhan yang tidak henti-hentinya selalu baru khususnya untuk Roy dan Ica. Kami kembalikan hormat, kuasa, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati mari berkata amin. Sekali lagi selamat untuk Immanuel Roy Mahardika dan Yemima Ica Widya Kristi. Acara pemberkatan nikah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.